Gimana cara agar kita bisa membuat konten jadi lebih baik? Sebenarnya kuncinya simple ya. Sampai hari ini dan berikutnya, orang ataupun perusahaan yang memiliki konten akan memimpin market. Nah, tidak peduli dimanapun platformnya, baik itu YouTube, Instagram, ataupun TikTok, kuncinya adalah konten. So, gimana cara agar kita bisa membuat konten jadi lebih baik? Sebenarnya kuncinya simple ya. Kita harus mau mendengarkan apa yang audiens kita katakan. Nah, untuk bisa mengerti apa yang mereka katakan, kita harus bisa mendengar mereka terlebih dahulu. Kenapa? Karena mereka selalu memberikan feedback dan clue. Bahkan di saat mereka tidak memberikan feedback sama sekali pun, itu merupakan bentuk feedback dari mereka. Saat kita membuat konten, audiens kita akan memberikan feedback. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah mengosongkan kepala kita. Lalu dengarkan apa yang mereka katakan atau lakukan. Kalau di sosial media, feedback itu bisa banyak sekali bentuknya. Bisa berupa likes, komen, share, DM, bahkan berupa tawaran project baru. Kuncinya adalah selalu baca data. Nah, bukan untuk menyenangkan diri nih. Kalau misalnya kita dapat respon yang positif. Tapi kita pengen kita dapat data yang valid tentang konten yang kita buat. Hal yang perlu kita catat adalah tiap sektor akan berbeda penanganannya. Nah, aku pernah riset kecil-kecilan tentang ini. 2 post dengan informasi yang sama, yaitu berupa carousel di Instagram. Hanya saja yang membedakannya adalah yang satu itu di slide terakhir kami selipkan pertanyaan. Dan juga di caption kami tulis kembali pertanyaan itu. Hasilnya adalah carousel yang diberikan pertanyaan di akhir slide dan juga di caption mendapatkan respon yang lebih banyak. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang customer service gitu ya, maka orang yang memiliki pertanyaan itu akan mendrive kemana percakapan akan berlangsung. Ternyata hal ini juga sama saat kita membuat konten. Nah, kalau misalnya kita tidak mencantumkan pertanyaan, baik itu di slide terakhir ataupun di caption kita, maka orang sekedar baca, lalu tidak memancing mereka untuk melakukan aksi-aksi tertentu, seperti berkomentar ataupun membagikan postingan kita. Sederhananya begini, kalau misalnya kita ingin memposting carousel informasi seputar tentang manfaat susu beruang, nah, kita bisa tambahkan di slide terakhir dengan sebuah pertanyaan gitu. Siapa aja yang langsung membeli susu beruang yang lagi viral saat ini gitu. Atau misalnya kita bisa juga tulis di caption kira-kira siapa aja yang membeli susu beruang saat video susu beruang itu viral. Kalau kita bicara tentang riset kecil-kecilan yang aku tadi lakukan, post yang berisi informasi itu paling hanya mendapatkan sekitar 5 komentar. Tapi postingan yang kita selipkan pertanyaan di akhir slide ataupun kita selipkan di caption itu kurang lebih akan mendapatkan jawaban 40-50 komentar. Nah, hasilnya bisa jauh berbeda. Padahal kita hanya memberikan sedikit perbedaan, yaitu di slide terakhir dan di caption. Ingin mendapatkan data yang lebih valid? Mari kita coba cek di Instagram Alinea Publishing di postingan yang terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah pertanyaan. Andai bisa mengarungi waktu, tahun berapa yang akan kamu kunjungi? Nah, di sini kita bisa lihat ada total 65 komen dan 350 like. Nah, di atas 50 komennya hanya karena sebuah pertanyaan. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, ini ada sebuah pertanyaan gitu ya. Anak Wattpad, Storyal atau Quickku, mana suaranya? Nah, di sini ini adalah postingan untuk promosi. Ini juga tinggi. Komentarnya itu ada 189 komentar dan 581 like. Kalau misalnya kita lihat lagi di sini ada kuis Who Wants to be a Millionaire. Nah, jadi ada sebuah pertanyaan, alasan kamu tidak selesai-selesai saat membaca buku. Nah, jadi ada beberapa jawaban sesuai dengan pertanyaan yang tadi. Hasilnya itu mendapatkan 18 komen dan 224 likes. Lagi-lagi, ini membuktikan bahwa kita harus mendengarkan audiens kalau misalnya kita ingin membuat konten yang lebih baik. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.